Bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Amma ba'd. Rekan-rekan Guyubers, ya sejak terbentuknya divisi atau audio, visual, dan digitalisasi, ya kami sudah mulai secara rutin mendokumentasikan ya apa yang menjadi program dan apa yang kita sasar ke depannya. Nah, kali ini saya akan coba menyampaikan dan menceritakan tentang bagaimana latar belakang dan apa yang sudah kita lalui selama ini begitu ya sebagai sebuah pijakan, dan cerita bahwa upaya yang sedang kita tempuh untuk Indonesia tanpa riba ini bukan upaya 1-2 hari ya, sudah hampir berlangsung 10 tahun, dan konsistensi itu ya kami harap bisa menjadi semacam ya kepada masyarakat semacam undangan lah bahwa kita harus mau sama-sama, dan kesungguhan ini sebagai modalnya gitu ya. Jadi awal-awalnya RCC pembentukannya sejak saya buatkan grup Facebook di 2013, kita punya jargon ya, yaitu kenali riba, jauhi dan bangun solusi. Ya, karena pada saat itu sebetulnya muamalah itu masih belum banyak orang pahami ya. Jadi kenali di situ supaya masyarakat bisa aware terhadap muamalahnya, semakin mendalam soal keilmuannya, ngaji, belajar dan seterusnya. Nah, di era berikutnya kita membuat jargon ya, keilmuan, solusi cepat dan kemandirian. Jadi tumpuannya tetap pada keilmuan, tetap pada pengenalan kita atas muamalah yang mau kita lakukan. Nah, solusi cepat itu bicara soal kondisi teman-teman yang sudah telanjur ya, seringkali memang membutuhkan pertolongan yang cepat begitu ya. Jadi kadang-kala mereka yang sudah telanjur itu seringkali menjadi orang-orang yang tidak sabaran gitu ya, seringkali mendesak dan seterusnya. Jadi solusi cepat itu menjadi pilar yang kita mau sediakan buat para penderita riba lah ketika itu ya. Lalu di era berikutnya kita simpelkan menjadi edukasi, advokasi dan ekonomi. Nah, di era itu advokasi itu sudah mulai kita pahamkan gitu ya. Artinya kalau kita bicara orang yang sudah terlanjur, seringkali mereka menuntut untuk dibayari hutangnya gitu ya. Saya mau tobat riba tapi tolong bayarin hutangnya, lunasi hutangnya gitu ya. Padahal kalau kita bicara jumlah penderita, boleh jadi uang yang kita kumpulkan itu tidak akan pernah cukup ya. Dan dalam advokasi ya kita kemudian memperdalam bahwa ternyata kalau kita bicara soal riba, kita punya hak untuk tidak bayar riba. Artinya bebas riba itu nggak butuh uang. Satu. Kemudian yang kedua bicara soal bebas hutangnya, asas hukum itu bicara soal ya hak-hak setiap orang ya, dalam arti sebagai penderita orang yang berhutang, dia tidak bisa dipaksa-paksa untuk ya, kalau tidak punya uang dia tidak bisa dipaksa untuk bayar hutangnya. Ya, itu asas hukum. Artinya dalam hal ini tidak butuh hutang gitu ya. Artinya jangan pernah membayar hutang dengan cara berhutang. Itu hanya menunda masalah saja. Jadi selesaikan hutang kita di pintu kita membukanya. Ya, itu di era ketiga ya kita sudah mulai memperdalam soal advokasi, dan pada saat itu kita sudah mempunyai lembaga bantuan hukum Indonesia tanpa riba. Kita bentuk secara khusus karena dalam proses advokasi itu ketika kita alihkan ke lembaga lain seringkali kemudian tidak bertanggung jawab. Ya, seringkali kemudian tidak bisa kita kontrol dan seterusnya. Nah, yang terakhir sekarang yang sudah menjadi kunci dan saya kira akan terus kita gunakan secara terus-menerus. Ya, bentuk yang terakhir ini adalah advokasi iman, advokasi hukum, dan advokasi ekonomi. Yang kita garis bawahi di sini adalah tentang advokasi ekonomi ya. Kita bicara mau bebas riba, tetapi ternyata bayar hutangnya tidak mampu. Ya, makanya dibutuhkan advokasi ekonomi. Kita sudah bebas hutang, tapi ternyata ketika kita memiliki kebutuhan lagi, akhirnya berhutang lagi. Ya, di situ advokasi ekonomi kemudian kita lakukan juga. Dan pada akhirnya juga ini bicara bagaimana kita bisa beramal, begitu ya, beramal soleh dalam bentuk ya menghutangi orang-orang. Ya, kalau selama ini motivasi orang kalau nggak berhutang nggak semangat kerjanya, harus kita balik. Kalau nggak ngutangin orang nggak semangat kerjanya. Ya, jadi kita menghutangi orang tuh tujuannya supaya ini bisa jadi amal soleh kita, karena menghutangi itu punya faedah yang sangat besar. Ya, kalau bicara soal sedekah, apa yang kita keluarkan 10 tahun lalu bisa saja hangus tuh pahalanya kalau hari ini kita tidak ikhlas misalkan. Tapi kalau bicara hutang, menghutangi orang, itu pasti pahalanya dihitung jadi pahala aliran sedekahnya, ataupun buat yang tidak terbayar di dunia akan jadi pahala nanti penggantinya di akhirat. Ya, jadi itu cerita sedikit soal Riba Crisis Center yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kita sudah hampir 10 tahun dan kami mengajak supaya upaya kita yang ingin kita wujudkan dalam Indonesia tanpa riba bisa didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Ya, karena tanpa kita semua tidak mungkin solusi itu kita peroleh. Allahul musta'an.